Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah tidak kita berpikir atau kita merasakan bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini, apa yang kita lakukan hari-hari ini terlihat kecil untuk diperhatikan Tuhan, baik itu dalam segi pekerjaan kita, dalam segi cara kita belajar, dalam pelayanan kita, atau dengan cara hal-hal sederhana yang kita lakukan. Dan kita berpikir itu sangat sederhana dan tidak istimewa untuk Tuhan perhatikan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga bekerja dengan cara yang sama. Tuhan gak akan, bukan Tuhan tidak akan, tapi Tuhan tidak membawa kita langsung naik ke atas panggung yang besar. Namun Tuhan ingin melihat kesetiaan kita melalui dari perkara yang kecil. Dan hal ini sama yang dialami oleh Daud. Sebelum dia menjadi seorang yang besar, seorang pemimpin yang sangat besar, Tuhan lihat kesetiaan dia melalui dari perkara kecil yang ia kerjakan. Nah, saat ini judul firman Tuhan kita, setia dalam perkara kecil dipakai untuk perkara besar. Dan tertulis dalam 1 Samuel 16 sampai 1 Samuel 17. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak meminta kita untuk membaca 2 pasal ini, tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari memperhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, sebelum Daud dikenal sebagai raja yang sangat besar di Israel, di tengah-tengah orang Israel, bahkan sebelum ia mengalahkan Goliat dan sebelum ia diurapi oleh Samuel, Daud hanyalah seorang gembala kecil, seorang gembala yang hanya menggembalakan 2-3 domba. Bahkan Daud adalah seorang gembala yang tidak diperhatikan, dia tidak dilihat, bahkan dia tidak diingat oleh keluarganya. Namun justru dari kehidupan Daudlah kita melihat, kita belajar bagaimana Tuhan bekerja. Melalui hidup Daud, kita akan melihat 3 prinsip penting dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberkati dan memakai orang yang setia melalui dari perkara yang kecil. Yang pertama dapat kita perhatikan di ayatnya yang ke-11 dari pasalnya yang ke-16. Tuhan memulai dari kesetiaan yang tak terlihat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak ada di rumah ketika Samuel datang untuk mencari orang yang akan diurapi atau orang yang dipilih oleh Tuhan. Ia sedang menggembalakan domba, pekerjaan yang dianggap rendah, namun ia kerjakan dengan senang hati. Bahkan ayahnya sendiri tidak menganggap penting untuk memanggil Daud ketika Samuel datang ke rumahnya untuk mencari orang yang Tuhan pilih atau orang yang akan diurapi oleh Samuel. Namun Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Daud setia melakukan tugasnya, meskipun dia tidak dipuji, dia tidak diperhatikan, dan Daud tidak dianggap penting. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari kita saat ini, mungkin belakangan ini
berada di fase padang gurun. Melayani tanpa sorotan, bekerja tanpa pengakuan, melakukan tanggung jawab kecil yang terasa membosankan. Melakukan tanggung jawab tanpa dilihat orang lain. Berada di padang gurun artinya kita berada sendirian, melakukan pekerjaan tanpa orang lain lihat bagaimana usaha kita, bagaimana kerja keras kita melakukan pekerjaan atau pelayanan, bahkan tanggung jawab yang kecil yang kita lakukan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tidak mencari yang terkenal, tetapi yang setia. Apa yang kita lakukan dengan setia hari ini sedang Tuhan pakai untuk mempersiapkan hari esok. Jadi jangan pernah takut dengan apa yang kita lakukan hari ini yang tidak orang lain lihat. Tapi percaya, apa yang kita lakukan hari ini, perkara kecil, pekerjaan yang sangat disepelekan oleh orang lain, pun Tuhan pakai untuk membuat kita besar di hari esok, mempersiapkan diri kita di hari esok. Dan yang kedua yang akan kita perhatikan, yaitu kesetiaan kecil membentuk karakter yang besar. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayat yang ke-37 kita perhatikan. Ketika Daud menghadapi Goliat, ia tidak tiba-tiba menjadi berani. Daud nggak langsung punya keberanian. Daud tidak langsung memiliki kekuatan yang membuat dia berani. Namun keberanian itu sudah dibentuk jauh sebelum saat ia melawan singa dan beruang demi menjaga domba. Jadi bukan saat ketika Daud menghadapi Goliat lah di situ timbul rasa keberaniannya. Jadi bukan ketika Daud berperang menghadapi Goliat baru dia berani, enggak. Ternyata jauh sebelum itu Daud sudah berani karena dipersiapkan melalui perkara yang kecil. Dia melindungi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Dan dia bertahan untuk mempertahankan dombanya, walaupun dombanya yang dipercayakan kepada dia bukan 1000, bukan 100 ekor, bukan puluhan ekor, tapi hanya 2-3 ekor saja. Namun itu pun Daud jaga dengan baik. Dan keberanian Daud untuk membela dan mempertahankan domba-domba yang dipercayakan, ini yang melatih Daud untuk berani melawan Goliat. Seperti seorang atlet, dia tidak akan langsung tampil di kejuaraan dunia. Ia berlatih setiap hari, melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Orang hanya melihat kemenangan yang di panggung saja, tapi tidak melihat sunyi di belakang layar. Dia tidak melihat bagaimana kesunyian ketika dia berlatih, ketenangan ketika dia berlatih, atau tidak ada orang yang melihat dia ketika berlatih. Nah, orang hanya lihat apa yang kita dapat. Yang orang lihat hanya apa yang kita peroleh, tidak usaha dan tidak jerih lelah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Daud. Kesetiaannya di tempat kecil membentuk imannya.
kesetiaannya di tempat kecil membentuk keberaniannya. Dan kesetiaannya di tempat kecil membentuk kepercayaan Tuhan kepada dirinya. Kita dipersiapkan melalui perkara-perkara kecil. Apa yang kamu hadapi saat ini, apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini, apa yang anak-anak muda hadapi saat ini, itu melatih diri kita untuk memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Itu melatih diri kita untuk memiliki karakter yang mau menerima hadiah yang besar dari Tuhan. Tuhan sering memakai masalah kecil, tanggung jawab sederhana, bahkan tantangan sehari-hari. Mungkin di antara kita anak-anak kuliah, tugas-tugas yang kita hadapi, mungkin saja Tuhan pakai itu untuk membentuk karakter kita. Atau masalah yang sedang kita hadapi di tengah-tengah rumah tangga kita, mungkin saja dan bisa saja itu Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Dan untuk meraih kebesaran atau hadiah yang besar dari Tuhan, kita harus dipersiapkan memiliki karakter yang baik terlebih dahulu. Karena jika kita tidak memiliki karakter yang baik, kita pun tidak tahu mempergunakan hadiah yang Tuhan berikan. Jadi, lihat dari segi caranya Tuhan tentang apa yang kita hadapi, tentang apa yang kita alami saat-saat ini. Karena mungkin saja hal itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita mengalami dan menghadapi, bahkan menerima perkara yang besar atau hadiah yang besar daripada Tuhan. Untuk membentuk karakter kita, apa yang kita hadapi sekarang ini mungkin bukan hukuman. Mungkin masalah yang kamu hadapi saat ini, kamu mengira itu sebuah hukuman, tapi bisa saja Tuhan pakai itu untuk melatih rohani kita, untuk melatih karakter rohani kita, untuk melatih karakter kita. Sebelum kita menerima hadiah yang besar, sebelum kita menerima panggung yang besar daripada Tuhan. Dan yang terakhir yang akan kita perhatikan dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Tuhan menginginkan orang yang setia. Tuhan meninggikan orang yang setia pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud diurapi menjadi raja, tetapi tidak langsung duduk di tahta. Ada proses panjang seperti menunggu, diuji, dikejar oleh Saul, disalahpahami. Namun satu hal yang tidak berubah, Tuhan tetap menyertai Daud. Jadi ketika Tuhan sudah melihat kita setia dalam perkara besar, dalam perkara kecil, maka Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan untuk meraih hadiah yang sangat besar dari Tuhan, untuk bisa naik ke panggung besar, ada proses yang harus kita alami. Ada tantangan yang harus kita alami, baik itu dari orang-orang di sekitar kita, orang terdekat, dari keluarga kita, dari anak kita, dari pacar kita mungkin, dari pasangan kita. Tapi
ketika Tuhan sudah melihat kesetiaan kamu dan melihat kesetiaan kita, maka Tuhan akan tetap menyertai kita, sama seperti Daud. Saya sudah katakan, ketika Tuhan sudah mengurapi dia menjadi seorang raja, dia tidak langsung duduk di atas tahta atau duduk di tahta, tapi dia mengalami dahulu dipuji, disalahpahami, bahkan dikejar-kejar oleh Saul. Namun Tuhan tidak meninggalkannya, dan Tuhan tetap menyertai Daud. Kesetiaan tidak selalu langsung menerima hasil yang langsung tidak terima. Namun ada waktu kita untuk menunggu, ada proses, ada ketekunan. Tapi firman Tuhan menjelaskan Tuhan sendiri yang meninggikan orang yang setia, bukan manusia, bahkan bukan keadaan. Jadi kesetiaanmu Tuhan perhitungkan, walaupun kamu harus menunggu, walaupun kita memiliki proses yang panjang, namun Tuhanlah yang akan meninggikan dan akan menyertai kita, bukan orang lain, bukan keadaan, bahkan bukan pemerintah sekalipun, namun Tuhan yang lebih dari pemerintah di atas bumi ini. Yang Tuhan minta dari kita bukan hasil yang cepat, tetapi hati yang tetap setia. Saya tekankan sekali lagi, Tuhan gak minta hasil yang cepat, tapi Tuhan minta hati yang tetap setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kehidupan Daud, kita belajar satu kebenaran penting, bagaimana Tuhan memulai perkara besar, pekerjaan besarnya dari kesetiaan dalam perkara yang sangat kecil. Apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, meski sederhana, tersembunyi, dan tidak dihargai, namun jika dilakukan dengan setia dan takut akan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Pada waktunya Tuhan akan memakai hidup kita sesuai dengan rencananya yang besar dan indah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu dengan apa yang kita kerjakan saat ini, walaupun kecil, walaupun sangat sederhana, dianggap orang sepele, tidak dipandang oleh orang lain, tidak menerima pujian dari orang lain, tidak diperhatikan oleh orang lain, tapi perhatikan bahwa Tuhan tetap menyertai kita, menolong kita, bahkan meninggikan kita di waktunya Tuhan. Sekian untuk firman Tuhan kita pada